dia tuh depresi, dihamili sama pacarnya, diajak ke penginapan, sama si pacarnya itu dipaksa buat minum obat. Nggak tahu obat apa, tapi yang bikin si wanita tuh nggak sadarkan diri. Nah, mungkin ya si wanita itu nggak sadarkan diri, nggak tahu apa yang terjadi gitu. Setelah 4 bulan baru si wanita itu sadar kalau dia itu hamil. Kayak gitu. Tapi ada juga di ini lain gitu, di sumber lain katanya si wanitanya itu diperkosanya itu di dalam mobil. Diperkosa? Iya, diperkosa di dalam mobil kayak gitu. Pas tahu si wanita, pas sadar gitu ya si wanita itu hamil, kan dia bilang tuh ke pacarnya. Tapi pacarnya itu malah suruh aborsi gitu, nggak mau tanggung jawab. Gimana tuh? Emang ya laki-laki. Tuh. Assalamualaikum, balik lagi di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan Azima di segmen Ukti, masih bersama Intan Nuraini. Ada bahasan apa nih kita untuk sharing-sharing untuk para wanita, para akhwat, para pemudi, para ukti? Sepertinya masih soal asmara. Kayaknya memang nggak akan jauh ya. Kalau yang lajang bujang tuh sekitaran asmara, yang masih dominan di sekitaran situ ya? Iya. Kalau kemarin kan kita ngomonginnya tuh yang kegalauan menanti jodoh gitu, belum ada jodohnya. Kalau sekarang mungkin bisa mendekati gitu. Udah ada deket-deket nih. Udah ada hilal, udah ada nampak-nampak nih gitu ya. Udah ada yang disuka nih. Dan kayaknya si laki-lakinya pun udah ada suka-suka gitu. Gitu? Iya, gitu. Gimana? Terus? Iya, soalnya kan jadi kan kalau menuju pernikahan itu antara kan belum kenal nih dua-duanya, belum saling mengenal gitu, belum tahu karakter masing-masingnya itu kayak gimana. Nah, kan apalagi kalau dia kenalnya di sosmed ya? Iya, apalagi kayak gitu. Nah, itu kan kalau zaman sekarang itu ya buat ya istilahnya saling mengenal gitu, pendekatan buat kedepannya, saya buat menuju ke pernikahan kan kebanyakan itu jadi melalui apa ya, pacaran kayak gitu. Itu tuh supaya nantinya tuh cari kecocokan kayak gitu. Nah itu tuh kayak gimana pendapat Bapak? Pendapat saya tuh memang pendapat adab agama atau norma Sunda? Dua-duanya. Ya kalau saya sendiri coba ngambil dari adab agama ya, syariat. Karena yang harus kita pahami itu gini, termasuk teman-teman tuh. Ada bahasa gini, ini nggak tahu saya ngambil dari hadis atau kaul ulama, di balik syariat tuh pasti ada maslahat. Ya, kenapa agama menyarankan seperti ini? Karena memang dengan seperti itu kita nih bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Kenapa dilarang? Karena ketika mengerjakan itu tuh ada madaratnya, ada potensi yang tidak bagus untuk kita sendiri. Nah, kalau dari syariat agama itu kan nggak ada istilah pacaran tuh. Jadi pergaulan bebas gitu ya. Istilah bebas sendiri kan kita nih manusia gitu ya. Perbedaannya manusia dengan binatang apa? Kan punya akal gitu ya. Akal tuh akal sehat, hati nurani. Ya kalau lebih dispesifikan tuh kayak adab. Terlebih lagi kalau kita orang Islam. Ya adab-adab sesuai tuntunan Nabi lah. Ya nggak ada sih pacaran sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya nggak ada. Kalau untuk penjajakan saling mengenal ini satu kecocokan, ya secara kalau mau istilahnya itu gimana ya? Kalau mencari kecocokan tuh gini aja mungkin logikanya tuh. Adik kakak ya satu pabrik istilahnya tuh. Dari bapak ibu yang sama gitu ya. Kan ada cocoknya ada enggaknya. Iya sih benar.
Iya kan? Iya, Kalau mau dikorek-korek, cari kecocokan, maksudnya mau cari kecocokan yang seperti apa? Dan pasti ada setiap orang, setiap beda kepala, istilahnya tuh beda isinya, beda hati, beda karakter, bahkan nggak usah yang beda bapak, beda ibu. Misalnya beda ibu lah, istilahnya beda ibu. Yang satu ibu aja, adik kakak, ada kalanya cocok, ada kalanya. Jadi gimana dong buat apa ya, kayak ya dalam agama gitu, caranya adat-adatnya biar untuk saling mengenal gitu lah, lebih saling mengetahui gitu. Mengetahui apa? Karakternya. Ya tentang apa ya, pribadinya gitu. Ya. Kalau apa ya, jadi kalau secara ini tuh kan ada istilah ta'aruf ya, perkenalan tuh itu tuh sebelumnya tuh dia sudah mencari informasi. Ada istilah manusia itu adalah anaknya lingkungan. Kalau ingin mengetahui karakter seseorang, ya kenalin lingkungan seperti apa yang dia sering berada. Kalau kita inginnya pasangan kita nih soleh, paham agama, berarti ya di lingkungan yang suasana agamanya ada. Di majelis, di pondok, pesantren, atau lingkungan keluarganya tuh suasana agamanya, adabnya ada. Kan bisa dikenal dari situ karakter seseorang. Terus dari orang tuanya tuh kan kalau bahasa apa istilah ini tuh ada bibit, bobot. Bibit tuh dari bibitnya orang tuanya seperti apa, kayak gimana. Terus lingkungannya dia seringnya seperti apa, hobinya kayak gimana, temannya, oh iya teman tuh. Untuk mengetahui seseorang tuh ya lihat aja kadar temannya. Katanya kalau ya apa ya, karakter seseorang ya gimana temannya. Betul. Gimana teman dekatnya yang sering dia bergaul. Lo kurang kan? Kenapa kayak pelan nih suaranya? Lemes dia? Enggak. Ya, kalau ini tuh kan kayak seperti itu. Kalau dari runtutan agama tuh ya, dia cari pertama ya istikharah, minta sama Allah. Bukan istikharah, sholat hajat mungkin ya. Atau sholat, doa minta sama Allah. Ya Allah pertemukan saya jodoh yang baik. Ya doa. Lalu dia berikhtiar cari. Kalau saya ingin orang baik, ya dia mencarinya di suasana orang baik. Dengan cara yang baik, misalnya di kajian, di majelis, atau saya suka nih, kayaknya saya ada laki-laki yang mendekat. Nah, kita cari tahu kabar dia nih orang mana, tinggal di mana, orang tuanya seperti apa, kayak gimana. Dia cari tahu semampunya tuh. Jadi cari tahu lingkungannya dulu gitu ya. Cari tahu dia langsung ke orangnya. Gitu. Betul. Kalau di orangnya kadang istilah mana maling yang nggak mau mau ngaku orang yang nggak baik pun mungkin kalau ditanya baik saya. Bahkan nggak sedikit yang yang nipu tuh pakai pangkatnya seperti ini, berseragam, saya ini aparat, mungkin saya ini pejabat, saya ini pengusaha. Kalau itu kan bisa dibuat apa ya, kamuflase lah. Dicari ininya, apalagi kalau sekarang sosmed mungkin sosmednya bisa disimak, meskipun itu nggak jadi patokan juga sih, nggak jadi patokan juga. Ya pergaulan ya seperti kalau dari perempuan tuh, ya dia kan karena pasif ya, semampunya dia cari tahu, mungkin lewat adiknya, minta tolong lewat siapa gitu ya, bukan dia yang nyari misalnya. Mungkin minta tolong ke kakaknya, ke saudaranya, atau mungkin bahkan bisa sekarang ke Gojek ya. Dia bisa bayar Gojek misal gitu ya, jasa misalnya. Intinya cari tahu lah, bukan berarti jadi memata-matai, bukan. Hanya mencari tahu dia latar belakangnya seperti apa, kayak gimana, di lingkungan keluarganya seperti apa, kayak gimana, dia hobinya apa, sering berkumpulnya di suasana seperti apa, kan kayak gitu. Itu secara itu pun nggak jadi patokan utama ya, dan puncaknya ya istikharah karena orang tuh, apalagi kondisi sekarang ya, saya sendiri nauzubillah min dzalik, semoga Allah jaga ya, kalau melihat dari satu dalil aja ya, di akhir zaman sekarang ini kan betul-betul kayaknya udah masuk nih akhir zaman, fitnah akhir zaman tuh.
bakal ada kejadian orang yang pagi-pagi dia beriman, siang dia sudah kufur. Atau sore sudah kufur. Jadi perubahan orang tuh cepet tuh. Iya kan? Pernah dengar Nur itu? Pernah sih, sering juga. Iya. Ya, sering. Bahkan dia suasana agamanya kuat, dia lulusan, dia pernah mondoknya di pondok besar yang terkenal dan sebagainya. Betul, dia nih ustadz, dia ulama atau dia ini atau dia aparat ya istilahnya mungkin wah dia aparat nih pasti orang baik. Nggak juga sih. Atau memang dia betul orang baik, tapi bisa berubah kan, cepat berubahnya. Jadi itu ya buat istilahnya saling mengenal gitu, buat calon pasangan, memilih calon pasangan yang baik itu bisa nggak lewat pacaran gitu ya, ada adabnya, ada kaidahnya di agama gitu, lewat ta'aruf. Betul, ta'aruf. Ya jalankan juga sih memang tadi secara penampilan dulu lah dohir bahwa dia nih insya Allah dari keluarga yang baik, nasabnya baik, lingkungannya baik. Tapi itu pun nggak jadi patokan. Maksud saya itu gitu. Bukan berarti jadi suuzon, setiap orang jadi suuzon. Bukan. Maksudnya itu bukan. Maksudnya itu setelah adab-adab secara dohir, secara logika, ini insya Allah orang baik. Selanjutnya, ini puncaknya tetap tanya sama Allah. Maksud saya itu gitu. Jadi tanya sama Allah tuh ya dengan istihoroh. Ya Allah ini baik apa buruk buat saya. Nah, maksudnya kayak gitu. Kalau sampai pacaran nih kayaknya buang-buang energi, termasuk energi perasaan. Mungkin suka digojlok perasaan. Suka dibuat ambang-ambing kayak gitu. Nur ada pengalaman nggak Nur? Iya, pernah lah, itu waktu zaman jahiliyah. Berapa lama? Nggak lama sih. Nggak lama? Iya, saya sendiri pernah merasakan gitu ya. Cuman tetap meskipun saya nih orang yang terbilang katanya tuh dingin, lurus, tapi ada juga sih ngalamin kesel. Iya. Ngalamin kesel, hati nggak ini. Terus bahkan kalau temen tuh sampai ada yang udah bete kalau dia udah ini sama ini. Ya kayak gimana ya, kita pacaran ngerasa kalau dia itu milik kita padahal bukan siapa-siapa gitu. Iya betul, nggak ada suatu bentuk konkret baik secara agama maupun secara dunia bahwa dia ini milik kita. Jadi emang buang-buang waktu gitu kalau pacaran mah. Ya paling utama tuh selain buang waktu, buang energi, termasuk energi perasaan, terombang-ambing betul. Dia bisa jadi stres kan, nggak sedikit yang suka stres sama pasangan, ya sama pacarnya gitu ya. Nggak ada berita, nggak ada ini, padahal kayak gimana. Dia bisa, kalau seandainya dia jalan sama yang lain, meskipun dia nggak ada perasaan, kita udah jadi kayak sakit hati duluan. Kayak gitu. Nggak sedikit yang sampai depresi, kayak gitu tuh. Ya terus potensi jadi menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah tuh sangat besar lah, termasuk ke istilahnya itu kalau pakai dalil itu kayak jangan mendekati zina. Mendekatinya aja kan nggak boleh. Ya mungkin apalagi melakukannya. Nah mungkin pasaran tuh termasuk yang mendekati zina. Bisa jadi seperti itu karena kan jalan berduaan kan pacaran. Kenapa sih? Enggak, Pak. Iya, pacaran itu banyak mudaratnya gitu. Bahkan bisa bikin merusak, malah merusak gitu. Merusak perekonomian. Merusak kepribadian. Iya kan nggak sedikit yang banyak kejadian lah istilahnya tuh yang ada seorang anak yang melawan orang tuanya lah, baik yang laki-laki maupun yang perempuannya tuh banyak yang laki-laki yang suka yang bela-belain untuk ininya tuh sampai demi menyenangkan ininya tuh ternyata bukan jodoh. Kan kayak gitu sakitnya tuh di sini istilahnya kan kayak gitu tuh. Iya. Ya makanya banyaklah kasus yang sudah bisa jadi betul-betul bukti bahwa itu tuh banyak sekali madorotnya, banyak sekali jadi timbul permasalahan itu. Kemarin baru ini gitu, ada kasus wanita bunuh diri, mahasiswa ada itu bunuh diri karena mahasiswi bunuh diri karena dia tuh depresi, dihamili sama pacarnya.
Woi, dihamili sama pacarnya. Iya, sama pacarnya. Oh. Terus depresi? Ya bunuh diri, terus ya bunuh dirinya tuh di makam ayahnya lagi. Woi, dramatis. Dia kayak mungkin kayak mau apa ya? Kayak mau curhat ya, bapak nggak ada. Iya. Saya nggak kuat. Ini kondisi apa? Saya mengalami kejadian seperti ini. Pak, mungkin ya kayak gitu, mungkin akhirnya saya ikut bapak aja lah, kayaknya gitu mungkin ya. Gitu. Yang dapat apa ya kabar di ini di internet tuh ada katanya, tapi dia itu hamilnya itu gitu melakukan gitu karena dipaksa, bukan atas mau sama mau gitu, suka sama suka, kayak gitu. Dipaksa sama pacarnya. Diperkosa ya? Iya, paksa ya? Diperkosa. Tadi tuh di apa ya? Bentar dicek dulu. Masya Allah. Ada di internet di m.diadana.id. Nah, katanya si wanitanya itu diajak ke penginapan, sama si pacarnya itu dipaksa buat minum obat. Nggak tahu obat apa, tapi yang bikin si wanita itu nggak sadarkan diri. Nah, mungkin ya si wanita itu nggak sadarkan diri, nggak tahu apa yang terjadi gitu. Setelah 4 bulan baru si wanita itu sadar kalau dia itu hamil. Kayak gitu. Tapi ada juga di ini lain gitu, di sumber lain, katanya si wanitanya itu diperkosanya itu di dalam mobil. Diperkosa? Iya, diperkosa di dalam mobil kayak gitu. Pas tahu si wanita, pas sadar gitu ya si wanita itu hamil, kan dia bilang tuh ke pacarnya. Tapi pacarnya itu malah suruh aborsi gitu, nggak mau tanggung jawab. Gimana tuh? Emang ya laki-laki. Tuh. Pantesan kayak lemas gitu ke bawah suasana keadaan gitu. Iya, nauzubillah min dzalik, ya itulah. Ya itu ya memang maka agama itu kan pasti benarnya ya. Nauzubillah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya juga dulu yang pernah juga sih istilahnya tuh pacaran tuh istilahnya tuh ya. Zaman kuliah tuh sempet sih ya ada kenal terus dekat jalan kayak gitu. Terus ya mudah-mudahan Allah jaga tuh ke depannya tuh. Nah itulah kenapa agama tuh sifatnya tuh pasti ya benarnya tuh. Jadi kenapa jangan mendekati karena potensinya besar itu tuh. Nah itu termasuk yang masya Allah kasihan ini. Ya udah jelas lah dia kalau aborsi kan ngebunuh tuh. Apalagi kalau sudah 4 bulan tuh udah ada nyawanya tuh, udah ada ruhnya. Bahkan kalau nggak pun ya tetap aja berdosa, salah. Dia nggak tanggung jawab misalnya dia kayak gitu. Udah berbuat kayak gitu nggak mau tanggung jawab. Ah itulah termasuk itu kan buktinya udah pacaran malah jadi sebelum nikah pun udah ternyata malah masalah tuh. Ternyata nggak apa ya bisa ternafikan atau terbantahkan lah istilahnya. Ini perlu pacaran tuh untuk penjajakan biar saling mengenal. Itu kan pacaran tuh, bahkan sebelum menikah pun sudah ternyata bermasalah seperti itu. Ya itu ya pacarnya masalah lah. Dia harus ini kalau orang tuanya harus nuntut tuh. Kalau secara hukum pun ya bisa nuntut kayak gitu kan. Memaksa juga sampai merkosa meskipun dia kayak istilahnya ini dari sebelumnya udah kenal. Ya apa ya? Usia berapa itu? Seumuran sama 23 tahun. Terus pacarnya? Kalau pacarnya sih nggak tahu, tapi kayaknya seumuran juga, rasanya masih muda juga. Gitu. Pas dia bilang ke pacarnya suruh aborsi, dia itu udah coba hubungi keluarga pacarnya. Nah, keluarga pacarnya juga sama gitu, nggak mau tanggung jawab, malah sama suruh aborsi kayak gitu. Ya mungkin jadi apa ya, sampai bikin depresi itu ke si wanitanya. Kayak gitu. Wah, iya kalau orang tua kalau nggak betul-betul paham agama mungkin dia ya kenapa kamu misalnya dia udah kesal ke anaknya mungkin dia perempuannya misalnya kayak gini meskipun tetap salah kalau dia nyuruh sampai aborsi kayak gitu tuh pacarnya nggak ada tanggung jawab bahkan nyuruh aborsi. Iya nggak ada. Tahu nggak pacarnya itu seorang polisi. Innalillahi ajib. Kebayang gimana gitu polisi itu kan seharusnya menjaga dan mengayomi kayak gitu.
ini menjaga pacarnya gitu, jaga pacarnya yang udah jelas-jelas ya ada rasa sayang suka kayak gitu, nggak bisa dia jaga, gimana lagi mau jaga rakyat ya. Oknum berarti itu ya, oknum berarti ya, oknum polisi ini berarti ya. Masya Allah nih, iya ya idealnya seorang polisi itu menjaga, mengayomi, bahkan orang yang terdekatnya pun dia nggak jaga, nggak dia ayomi, sayangi dengan baik gitu ya. Ya dia jadi oknum mungkin. Ya jadi oknum lah kalau yang nggak baik tuh. Kalau polisinya mungkin mungkin nggak masalah, cuman oknumnya itu mungkin ya. Cuman jadi evaluasi juga kayaknya untuk dari pihak kepolisian tuh untuk dalam pelatihan pendidikan pembinaan gitu ya. Dulu pernah saya suka ada program dari madrasah tuh ya, ada poli dari aparatur polisi itu yang ikut pesantren kilat, peskil. Dulu zaman waktu di pondok di Jawa Timur tuh ada Kapolda tuh, ada Kapoldanya tuh yang suka ngisi mentoring kan. Saya sendiri pernah ngisi Carbintal itu ya, ceramah bimbingan mental. Waktu di Perhutani ada juga yang dari kepolisian tuh, termasuk yang waktu di Brimob di Sayang. Saya pernah juga buat program di masjidnya tuh dengan teman-teman yang lain, termasuk ada beberapa dari aparat kepolisian tuh ikut peskil, program ya semacam kayak peskil, ketika di masjid, program pesantren kilat kayak gitu. Ya memang kayak saya udah lama juga sih nggak buat program gitu lagi. Kalau waktu itu di Jawa Timur ada salah satu Kapoldanya, tapi sekarang udah pensiun sih. Dulu sampai beliau tuh bilang sering ke pondok untuk bagaimana anak-anak buahnya tuh untuk dapat pendidikan ke agama, rohani, mental, pendidikan yang baik. Penting banget itu ya, harus. Oh iyalah, penting betul, karena memang tugas polisi sendiri bisa dibilang nggak mudah ya. Yaitu tadi mengayomi masyarakat, membina masyarakat. Kalau dirinya sendiri ya belum dapat suasana pendidikan yang baik, bagaimana bisa mensuasanakan yang baik ke yang lain? Dulu tuh ya sering tuh dipeskilkan, bahkan dulu tuh Kapoldanya tuh bilang jangankan izin peskil untuk berapa hari, untuk mondok aja saya kasih izin gitu. Dulu tuh sampai ada kayak gitu, kayaknya ini harus diinikan juga. Ya mudah-mudahan jadi bahan evaluasi juga mungkin ya dari institusi kepolisian tuh untuk mungkin lebih intens lagi program Cerbintalnya kayak gitunya, pembinaan mentalnya dan sebagainya tuh. Nah balik lagi ke yang tadi ya, akhirnya ya buat pelajaran buat teman-teman juga yang lain. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus terlebih lagi untuk orang Islam ya, kenapa kita harus betul-betul menjaga semaksimal mungkin meskipun secara bertahap syariat Islam tuh, adab-adab tuh termasuk dalam pergaulan tuh, karena yang rugi diri kita sendiri, termasuk yang itu ya, akhirnya ya rugi potensi madara tuh, khususnya terlebih perempuan yang paling banyak dirugikan tuh ketika seperti itu tuh. Ya sampai depresi sampai bunuh diri, sampai kayak gitu tuh. Nah itulah pentingnya tauhid, pembinaan keyakinan ya sama Allah, biar dia ada kekuatan untuk terhindar dari potensi masalah tuh. Kedua istilahnya tuh belajar adab-adab, belajar ilmu tuh dan yakini gitu ya bahwa di setiap syariat tuh pasti ada maslahat dan pasti ada kebaikan, karena Allah memberikan suatu aturan gitu ya, larangan, perintah, anjuran tuh bukan untuk Allah, untuk kebaikan kamu sendiri Pak. Ya termasuk kayak gitu tuh, biar kan udah jelas tuh jadi potensi masalah gitu ya. Nah, itu ada kejadian ya, perempuan yang depresi karena dihamili, dipaksa dengan kondisi seperti itu oleh pacarnya yang merupakan bahkan notabene oknum polisi, sampai dia depresi. Udah hamil disuruh aborsi. Ya udah hamil suruh ada. Itu kalau keluarganya masih ada? Si keluarga siapanya? Ya selain bapaknya kan udah meninggal tuh. Si wanitanya. Ya. Ada, ibunya masih ada, terus teman-temannya. Nah, yang ya dari berita yang di internet yang tadi sebutin ya, yang baca itu katanya pamannya itu bukan ya keluarganya gitu, bukannya mendukung, membimbing, bukan mendukung mungkin, bukan merangkul merangkul si wanita itu, tapi malah
malah dimaki, dibilang dikatain aib keluarga kayak gitu. Nggak tambah depresi gimana gitu si wanita itu. Iya ya, saya coba berempati, memang nauzubillah min dzalik ya. Memang aib ya, bahkan mungkin gitu ya. Ya tapi kita nggak boleh juga berbicara keburukan ya bagi yang udah meninggal gitu. Tapi misal gitu ya, seandainya memang ini anak tuh Badung sebelumnya tuh ya, udah dinasehati ini, akhirnya kejadian lah yang dikhawatirkan. Ya rasa itu mungkin, wah betul nih aib nih. Tapi di sisi lain, ya ketika kondisi seperti itu harus berlapang dada juga sih pihak keluarga tuh, pihak keluarganya tuh, ibunya, pamannya, semuanya tuh. Ya istilahnya tuh yang sesuatu yang sudah terjadi ya sudah nggak bisa digimana lagi. Tapi sekarang ketika sudah terjadi, bagaimana ya tetap berusaha untuk dirangkul, dibina, lalu dinasehatin baik-baik. Sekarang bagaimana cara menghadapinya, nasehatinnya secara lembut, secara bertahap. Dan ketika ada momen yang pas, ya maka dari itu coba deketin lagi deketin lagi Allah, belajar sungguh-sungguh lagi perbaikan diri, deketin lagi agama, misalnya kayak gitu. Nah itu kan ada tuh, ketika udah seperti itu kan malah jadi lebih aib mungkin ya masuk berita sampai seperti itu, karena akan ditelusuri juga keluarganya. Nah ini memang harus, semoga kita nih dijaga lah, jangan sampai kejadian seperti itu, karena memang nggak mudah juga. Tapi bagi yang misalnya kejadian kayak gitu, ya harus berlapang dada keluarganya tuh, harus, namanya apalagi keluarga gitu ya. Istilahnya tuh sejelek-jeleknya ketika sudah kejadian seperti itu, justru kan mungkin bisa jadi ada hikmahnya ketika sudah terasakan ya, bahwa dulu mungkin nasihat agama dilanggar tuh ternyata madorotnya pun, misalnya kerugiannya pun, misalnya permasalahannya pun, meskipun itu kan namanya tuh bukan karena dia mau gitu, karena dipaksa gitu. Iya ini ya, aduh masya Allah, ini ya keluarga ini memang harus berlapang dada, coba menahan gitu ya, akhirnya coba merangkul, coba mendidik, membimbing secara baik, secara bertahap, sehingga nggak sampai kejadian depresi, bunuh diri. Itu kan ya jadi solusi. Iya. Nah ini jadi pelajaran juga buat Nur dan buat teman-teman semua nih, betul-betul ketika udah kejadian gitu lebih nggak mudah. Makanya lebih baik menghindar semampu mungkin dari sebelumnya. Jangan sampai istilah menyesal tuh nggak duluan, istilahnya. Penyesalan tuh datang selalu di akhir tuh. Itu tuh jangan sampai berulang-ulang kita sering mendengar seperti itu tuh. Ya itu kalau Nur sendiri gimana nih, kalau ini sebagai perempuan nih, kejadian seperti itu kira-kira ada hikmah pelajaran apa tuh? Ya kalau yang bisa disaringkan buat para akhwat teman-teman yang lain tuh. Ya gini ya, jadi kita itu ya coba lebih menjaga diri kita gitu, menjaga hubungan terhadap lawan jenis misalnya. Hubungan ya itu dari pacaran, terus dari pergaulan juga kan bisa gitu, dari teman-teman atau kayak gimana kayak gitu. Terus ya lebih bisa menjaga diri gitu, menjaga diri. Terus kalau udah kejadian kayak gitu, udah misalnya ya datang masalah bertubi-tubi kayak gitu, sampai yang dialami si wanita tadi sampai depresi kayak gitu, ya kita tuh coba kuatkan lagi iman dan tauhid kita. Soalnya kan setiap masalah itu ada Allah gitu di belakang kita gitu, selalu ada Allah yang menyertai kita gitu. Kita itu jangan beranggapan kalau kita itu nggak punya siapa-siapa. Kita itu masih punya Allah. Ini iya betul, jadi memang jadi PR buat semua juga sih, karena Allah sendiri kan memerintahkan kita ini untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr gitu ya, antara bukan hanya sekadar saudara ya, antara teman, bahkan sesama muslim, meskipun dia baru kenal atau bahkan belum kenal ya, ketika ada potensi yang nggak baik tuh kita nih ada kepedulian lah satu sama lain, bukan hanya sekadar keluarganya. Kalau ada temannya, mungkin dia pernah curhat kayak ke temannya. Iya, yang Nur ini juga katanya dia tuh pernah, sempat curhat gitu, katanya curhat ya tentang pacarnya itu. Ke temannya? Iya, ke temannya. Teman perempuannya? Iya, teman perempuan. Lalu? Lebih ininya sih kurang tahu, lebih detailnya. Ya mungkin temennya nggak bisa
atau gimana ya? Kalau sudah terjadi memang semua udah tentuan Allah. Tapi secara sunatullahnya, bab kodonya ya itulah kenapa kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan perkara yang baik, saling mengingatkan perkara yang sabar. Terus tadi ketika seandainya teman itu tuh misalnya ya udah sabar sekarang kembali lagi sama Allah, sungguh-sungguh bertaubat. Lalu jangan sampai putus asa. Udah momen sekarang betul-betul dijadikan pelajaran untuk menyongsong masa depan ke selanjutnya. Yang sekarang aborsinya udah berarti ya? Iya, yang aborsinya itu, nah yang ada kabar gitu. Si wanitanya itu kan diajak ketemuan gitu sama pacar. Awalnya itu lost contact dulu sama pacarnya itu. Nah, tiba-tiba pacarnya itu ada kontak si wanitanya. Diajak ketemuan, terus diajak makan kayak gitu. Nah pas nggak tahu sebelum makan mungkin ya, si wanitanya itu dipaksa minum pil obat kayak gitu. Nah setelah makan kerasa mungkin kayak sakit kayak gitu. Terus ya tiba-tiba keluar lendir dari ke rumah sakit, sempat dibawa ke rumah sakit. Berarti udah mungkin ya udah keguguran gitu ya? Iya. Udah gugur. Iya, makanya sampai depresi kan kehilangan anaknya gitu. Iya, Masya Allah. Banyak faktor yang bikin depresi. Iya. Nah itu Masya Allah, semoga Allah bimbing kita semua nih buat Nur, terus saya sendiri buat pelajaran buat anak saya. Saya kan punya adik perempuan, punya anak perempuan ya. Jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua nih, banyak kejadian yang seharusnya kita betul-betul ngambil pelajaran lah. Termasuk buat saya sendiri, sekarang lebih menguatkan lagi bagaimana mendidik, mensuasanakan anak, adik semampu mungkin. Terus ada kepedulian dengan sesama. Ya, termasuk kita sendiri nih. Kita sendiri buat saya sendiri gitu. Buat channel YouTube ini, terus segmen Ukhti itu ya bentuk sarana kepedulian lah. Untuk sharing, saling menguatkan, saling mengingatkan. Khususnya di segmen Ukhti itu kan tentang permasalahan perempuan ya. Termasuk saya ajak Nur juga tuh, biar Nur sendiri ada merasa kepedulian. Karena kita nih sebagai orang Islam tuh nggak diajarkan egois tuh. Kita nih harus saling berbagi, saling peduli, saling menjaga. Maka dalam sholat tuh ada posisi gerakan salam tengok kanan tengok kiri itu isyarat bahwa perhatikan kanan kiri kamu, saudara seiman gitu ya, tetangga dekat, tetangga jauh, apa yang bisa kamu maksimalkan untuk bisa berbagi ya lakukan, karena intinya buat kita sendiri. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba ini suka menolong saudaranya. Nah, saya buat channel ini pun sarana untuk berbagi itu. Maka mudah-mudahan ya caranya itu tadi, betul-betul pelajaran bahwa kita nih harus terlebih lagi di akhir zaman ini ya, di fitnah akhir zaman tuh lebih kuat deketin kita nih kepada agama, deketin sama yang maha kuat yaitu Allah. Ya, terus belajar menuntut ilmu, meningkatkan terus iman takwanya, pinter-pinter pilih teman yang ketika kita khilaf dia bisa mengingatkan, ketika kita lemah dia bisa menguatkan, pinter-pinter bergaul, pinter-pinter memilih teman, lalu luangkan waktu untuk meningkatkan ke mental kita, iman kita, tauhid kita, terus luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena setiap syariat agama itu manfaat buat kita semua. Kayak gitu mungkin ya. Insya Allah Nur kayaknya kebawa perasaan juga lama-lama nih ketika di bawah suasana seperti ini nih. Ya, insya Allah gitu teman-teman. Jadi boleh ketika di kolom komentar masukan, saran dan sebagainya itu kadang saya sendiri suka bingung nih sharing apa yang tepat ya untuk teman-teman semua nih yang saya ketahui, yang saya pahami. Kalau dari yang tadi itu ya intinya tetap lebih kembali menguatkan lagi kita untuk lebih dekat dengan yang maha kuat tuh. Perbaikan agamanya khususnya untuk perempuan yang rugi kan akhirnya kita sendiri, perempuan itu sendiri. Semoga jangan sampai ada kejadian lagi yang seperti itu tuh. Iya, semoga kita bisa belajar dari kesalahan gitu. Termasuk kesalahan sendiri. Iya, kesalahan sendiri. Sebenarnya kesalahan itu bukan buat dihukum, tapi buat diperbaiki. Betul itu. Jadi betul.
Itu bagus tuh. Jadi ketika kita, baik kita sendiri maupun kita melihat teman atau saudara, ketika mereka melakukan kesalahan, di satu sisi ya manusia ini hilaf tuh, ya hilaf tuh ya wajar lah, bukan malaikat itu. Nah, ketika berbuat hilaf tuh jangan langsung diponis akhlak seperti apa, justru bagaimana ya dibantu untuk bangkit, untuk sadar di kesalahan itu dan memperbaikinya. Gitu ya, Nur ya. Gitu teman-teman, di episode kali ini ya sharing santainya tuh seperti itu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di segmen di episode berikutnya, sharing-sharing lagi hal yang lainnya. Ya, sekiranya bermanfaat boleh like, share juga ya. Mudah-mudahan meskipun manfaatnya kecil, tapi kalau tersebar bisa jadi besar. Amin. Banyak yang mendapatkan manfaat, teringatkannya tuh. Jangan lupa juga yang belum subscribe ya silakan subscribe, biar kalau ada video berikutnya tuh segera dapat ya notifikasi pemerintahan, biar nggak ketinggalan dan kita sendiri lebih semangat lah. Dan kalau ada sesuatu saran, masukan atau misalnya ada yang mau diinikan, silakan di kolom komentar. Gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Teh Nur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu